Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dzalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji marilah bersama-sama kita haturkan, kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Zat yang telah menciptakan alam semesta ini dan juga telah melimpahkan berbagai karena nikmat kepada kita sekalian dengan nikmat yang tak terhingga banyaknya. Salawat salam mudah-mudahan juga semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya. Pada pagi hari ini sungguh kita pantas dan bahkan wajib bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi panjang usia ya, sampai detik ini. Demikian pula kita bersyukur pada Allah karena usia yang diberikan Allah itu dapat kita manfaatkan dengan bersama-sama sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid. Ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena apa? Karena apa? Kok bisa melakukan itu karena apa? Karena pertolongan Allah, karena izin Allah, karena kasih sayang Allah kepada kita. Nah, ya. Maka ya mari kita manfaatkan waktu sebentar ini untuk sama-sama mengkaji. Kalau kita membicarakan sholat ya, sebagaimana kemarin kita sudah mencari tentang masalah ibadah ya, tersebut dalam surat Ad-Dzariyat ayat keberapa? 26. Ya. 56. Nah, Ad-Dzariyat 56. Ya. Bahwa memang tugas pokok kita ya, diciptakan. Bahkan semua alam semesta ini sebetulnya satu itu aja. Apa? Beribadah pada Allah, tunduk, taat, patuh kepada Allah, nah, ya. Sujud kepada Allah. Nah, tidak ada yang tidak sujud pada Allah. Ya, nah, mudah-mudahan kita termasuk yang sujud kepada Allah dengan rela, karena di dalam keterangan sebutkan dalam salah satu ayat bahwa semua apa yang ada di langit itu semua sujud pada Allah karhan au tawaan, dengan terpaksa atau rela. Dengan terpaksa atau rela. Salah satu contoh yang namanya semua sujud itu tidak ada yang bisa mengatur jantung kita. Ya, jantung kita itu tunduknya pada Allah. Belum pernah kita menyuruh jantung itu bekerja. Nah, siapa yang menyuruh itu?
ya menyuruh Allah dan itu taat. Dia masih bekerja. Dan pada satu saat nanti Allah sudah menyuruh jantung itu berhenti, ya berhenti, walaupun orang menyuruh, orang memperbaiki, tapi kalau sudah waktunya jantung itu sudah ya, tunduk pada Allah untuk tidak bekerja, dia akan berhenti. Nafas atau paru-paru kita pun demikian, kita nggak pernah menyuruh kerja. Ya. Bahkan ketika kita tidur itu jantung bekerja, paru-paru bekerja, ya enggak? Tanpa kita suruh. Nah, itu yang menyuruh siapa ya? Kembali pada Allah. Dia sedang sujud kepada Allah. Ya. Nah, berkaitan dengan ibadah itu di dalam kitab Majlis Tarjih diberi satu gambaran atau definisi yang namanya ibadah itu apa? Ya. Di sana disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibadatu hiya taqarrubu ilallah bi imtisalil awamirih wajtinabi nawahih. Ya. Wal amali bima adina bihi syari'. Nah, ya. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ya. Jadi ibadah itu adalah taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Biimtisalil awamirih, dengan mentaati segala perintah-perintahnya, wajtinabih nawahih, dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Wal amali bima adina bihi syari', dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah, oleh Allah. Ya. Wahiyal amah wal khosoh, dan ibadah itu ada yang umum dan ada yang khusus. Nah, jadi ibadah itu dibagi dua, ada yang amah, umum, wal khosoh. Yang umum apa? Ya. Ya. Yang umum itu adalah segala amal yang diizinkan oleh Allah. Kullu amalin adina bihi syari'. Yang umum itu adalah semua yang diizinkan oleh Allah itu namanya ibadah. Melakukan sesuatu yang tidak dilarang, ya, itu silahkan. Ya, melakukan kebaikan apapun asal diniati dengan taqarrub, mendekat diri kepada Allah, hanya mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah, mencari bayaran dari Allah. Jadi yang namanya ikhlas itu bukan berarti tidak ada pamrih, ya, tetapi mencari pamrih yang tertinggi. Ya, karena manusia itu tidak bisa dilepaskan dari pamrih itu. Ya. Kepingin, nah, boleh, tapi harus mencari pamrih yang paling tinggi, nah, yang bisa bayar yang paling banyak. Siapa itu? Hanya Allah. Nah, kembali yang tadi umum, kemudian kalau yang khusus apa? Wal khusus ma haddadu syari' fiha bi juz'iyatin
wa hay'atin wa kaifiatin mahsusatin. Yang khusus itu ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu. Nah, ini khusus, ya. Jadi yang khusus itu adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu. Contohnya apa? Sholat, ya. Sebelum sholat wudu. Nah, ya. Salah satu contoh itu, semua harus persis sebagaimana perintah Allah dan yang dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mengikuti itu tidak boleh. Harus persis sedapat mungkin, ya. Ya kecuali udzur, ya. Udzur itu ada cara khusus nanti, ya. Tapi kalau tidak ada halangan harus persis. Nah, ya. Ya inilah para adik sekalian gambaran tentang ibadah itu, ya. Ya mengapa kita kok takarub kepada Allah, mendekat kepada Allah, mengapa? Kalau seseorang kok mendekat kepada pihak lain itu sebabnya apa coba? Kamu mendekat kepada seseorang atau itu sebabnya apa antara lain? Ya punya keinginan. Terus apa lagi? Butuh. Nah, orang yang butuh itu masih mendekat. Nah, ya. Ada lagi mendekat karena apa? Ya, mendekat itu karena kepingin mengucapkan terima kasih. Nah, ya mendekat. Walaupun sekarang mendekatnya itu tidak harus orang, pakai HP dan bisa tuh. Ada lagi mendekat karena apa? Karena juga mau menyampaikan kalau dia ada kesalahan dan mau minta maaf. Nah ini, nah kita ini kan amat sangat butuh kepada Allah. Maka kemudian harus dekat. Ya, siapa yang tidak butuh pada Allah? Allah itu adalah sumber dari segalanya. Ya, seperti umpamanya listrik ini sumbernya dari mana? Dari mana? Dari alat pembangkit listrik yang besar sekali di PLN. Nah, ya itu. Ya. Nah, alam ini juga demikian, semua bergantung pada Allah. Kita bergantung kepada matahari. Ya. Kalau sampai matahari itu jangan apalagi sampai mati, ya. Matahari terhalang saja kita sudah repot, ya. Dan matahari itu bergantung kepada Allah. Nah, ya itu. Maka dikatakan dalam surat Al-Ikhlas itu Allahus Somad. Ya inilah sekedar gambaran sepintas tentang masalah ibadah, ya. Mudah-mudahan kita berusaha untuk mendekat kepada Allah karena kita membutuhkan pertolongan Allah. Kita membutuhkan rahmatnya Allah. Dan kita membutuhkan jangan sampai kita dimarahi oleh Allah. Ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri saya, dan kalau ada benarnya itu hanya pertolongan Allah, dan kalau ada kesalahannya itu karena kekurangan ilmu saya. Nasrul minallah fatun qarib. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.